Insyaallah kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang majalis susu atau menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dikarenakan buruknya majelis tersebut. Dan yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, banyak sekali fenomena yang kita saksikan tentang perkumpulan-perkumpulan dari para muslimah, baik yang ada di rumah-rumah berkumpul dengan tetangganya atau di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Itu banyak wanita-wanita yang berkumpul dengan sesama wanita lainnya, kemudian terjadi banyak interaksi karena mereka sifatnya sering berbicara, banyak berdebat, berjidal. Dan disayangkan dari pembicaraan-pembicaraan itu yang terjadi di majelis-majelis mereka, itu banyak yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jadilah majelis mereka itu menjadi majelis susu, majelis yang merugikan. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengkaji hal ini, apa saja dampak negatifnya ketika kita tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam majelis-majelis kita. Kemudian apa saja dampak positif ketika kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam majelis-majelis kita dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majelis-majelis kita, sehingga kita bisa menghindari majelis-majelis yang akan merugikan kita. Yang banyak terjerumus ke dalam majelis susu atau majelis yang merugikan adalah wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tarah fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah satu kaum yang duduk di majelis dan mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak bersalawat kepada Nabi mereka, tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali kerugian atas mereka. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni mereka, dan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Kalau Allah Azza wa Jalla mau memberikan ampunan, maka mereka akan diampuni. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla tidak memberikan ampunan kepada mereka, maka mereka akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan satu majelis yang tidak diadakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla dan juga tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk majelis susu atau majelis yang penuh dengan kerugian, majelis yang jelek, majelis yang jauh dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang ada di majelis itu ketika mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam pembicaraannya, maka mereka ketika berdiri itu diserupakan dengan bangkai keledai. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasrah." Tidak ada satu kaum yang mereka berdiri dari tempat duduk mereka. Mereka berdiri dari majlis mereka, sedangkan mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai, dan mereka mendapatkan kerugian. Ini kerugian orang-orang yang duduk-duduk di satu majelis, ya, di satu tempat duduk, tapi tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan realita yang ada, dan ini banyak dilakukan oleh kaum wanita, mereka ketika duduk-duduk bersama tetangga, bersama teman-teman, bahkan mungkin sebagian halakoh-halakoh yang tadinya halakoh kajian menjadi halakoh ghibah, ya, halakoh majelis-majelis yang tidak bermakna. Ini banyak sekali. Dan di sini hadis yang pertama dan kedua, ini keumuman orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Apapun yang mereka bicarakan, walaupun hal-hal yang mubah, tapi jika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, jelas ini satu kerugian. Ya, banyak para wanita
yang hanya membicarakan bersama teman-temannya tentang masalah makanan, kemudian minuman, pakaian warnanya apa, mereknya apa, beli dari mana, harganya berapa, kemudian membicarakan masalah handphone, ini belinya dari mana, harganya berapa, kemudian kalau dikredit berapa. Ini banyak sekali yang dibicarakan, jadi masalah-masalah seperti itu. Harga barang, harga makanan, rasa makanan, si fulan gajinya berapa, suami si fulan kerjanya apa. Jadi walaupun perkataan-perkataan mubah seperti ini, tapi jika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla di saat duduknya, ini akan mendapatkan satu kerugian yang sangat besar. Berbeda dengan orang-orang yang duduk-duduk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka duduk bermajlis di halaqah ilmu atau bermajlis dengan tetangga tapi berbicara masalah dinul Islam, berbicara masalah ilmu. Mereka pun tidak lupa untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tengah-tengah ucapan mereka. Maka ini mereka akan bangkit dalam keadaan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma jalasa qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa nadahum munadin minas sama' qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat." Tidak ada satu kaum yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali ada seorang penyeru dari langit, qumu maghfuran lakum, bangkitlah kalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian. Sungguh kesalahan-kesalahan kalian telah dirubah menjadi kebaikan-kebaikan. Ini bagi orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ketika bermajlis, ketika berbicara dengan teman dalam satu majlis atau dalam satu halaqah, itu jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan jadikan halaqah-halaqah kita sebagai halaqah-halaqah yang bermuatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun yang dibicarakan adalah dunia, tapi niatkan untuk hal-hal ibadah. Kita berbicara masalah bisnis, tapi kaitkan antara bisnis ini dengan kemajuan Islam. Ya, hasil bisnis yang kita dapatkan ini akan kita sumbangkan sekian persen untuk Islam. Misalkan seperti itu. Itu sangat baik sekali daripada 100% keduniaan yang kita bicarakan tanpa mengingat Allah Azza wa Jalla. Jelas ini adalah satu kerugian. Ini jika obrolan yang ada di majlis adalah obrolan-obrolan mubah yang tidak diikuti dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jelas merupakan satu kerugian. Bagaimana jika obrolan-obrolan yang ada di majelis-majelis itu adalah obrolan-obrolan tentang ghibah, tentang mencari-cari kekurangan orang lain, keburukan orang lain. Ini jelas, ini akan lebih besar lagi pengaruhnya dan akan lebih busuk lagi hasilnya. Bahkan kita sebagai seorang muslim itu diharamkan untuk mencari-cari kejelekan orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, satu hadis yang diriwayatkan dari jalur Muawiyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda kepada Muawiyah, "Innaka in ittaba'ta awratin nas afsadtahum aw kitta an tufsidahum." Jika engkau mencari-cari kesalahan manusia, mencari-cari aurat manusia, maka engkau telah merusak mereka, atau sebentar lagi engkau akan membinasakan mereka. Jadi ini diharamkan, sedangkan kita tidak boleh menyakiti sesama muslim, tidak boleh. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "A'ridu anin nas," berpalinglah kalian dari manusia. Artinya jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kelemahan orang lain. Alam tara annaka in taba'ta riba finnas absadtahum aw kitta an tufsidahum. Tidakkah engkau mengetahui bahwa jika engkau mencari-cari kejelekan-kejelekan manusia, maka sesungguhnya engkau telah merusak mereka, atau sebentar lagi engkau akan membinasakan mereka. Kemudian ganjaran orang-orang yang sering mencari-cari kejelekan orang lain dalam majelis-majelis mereka, dalam obrolan-obrolan mereka, jelas ini Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya sendiri, akan membuka aib orang-orang yang mencari-cari aib orang lain atau kekurangan-kekurangan orang lain. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau naik ke atas mimbar, kemudian Rasulullah bersabda dengan suaranya yang lantang, "Ya ma'syara man aslam bilisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbi." Wahai orang-orang yang telah Islam dengan lisannya akan tetapi belum sampai kepada hatinya, la tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum
janganlah kalian menyakiti kaum muslimin dan janganlah kalian menghina mereka. Wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian mencari-cari kelemahan mereka, mencari-cari kesalahan mereka. Fa innahu may yattabi' aurata akhihi al-muslim tatabba'ahu Allahu auratahu. Siapa saja yang mencari-cari kejelekan orang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan membukakan kejelekannya, akan membukakan aibnya. Wa may yattabi'illahu auratahu yafdahuhu walau fi jawfi rahlihi. Dan siapa saja yang akan dibuka aibnya oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Ini satu dalil tentang haramnya orang-orang yang membuka, yang mencari-cari aurat atau aib saudaranya yang muslim. Kemudian selain mencari-cari aurat kaum muslimin, juga berghibah. Ini jelas satu perbuatan dosa, satu perbuatan yang sangat dicela sekali dalam Islam. Bahkan dia termasuk dosa besar, ghibah itu. Ghibah itu termasuk dosa besar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hujurat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumuh. Maka mereka pasti akan membencinya. Mereka akan merasa jijik memakan bangkai saudaranya. Dan ini ghibah, ghibah diserupakan oleh Allah Azza wa Jalla di sini. Orang yang menggibah saudaranya itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Jelas, jangankan bangkai manusia, bangkai binatang pun kalau kita gigit ini sangat menjijikkan. Ini merupakan satu isyarat tentang busuknya orang-orang yang sering menggibah kaum muslimin. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Tawwabun Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya, ketika pun kita telah terjerumus ke dalam ghibah, maka Allah Tawwab, Allah Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kita mati, sebelum tenggorokan ini, sebelum nyawa ini berada di tenggorokan, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni kita. Pernah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan satu kekurangan fisik daripada salah satu istri Rasulullah SAW yang lain, yaitu Safiyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa Safiyah ini begini dan begitu. Dalam satu riwayat, Safiyah ini dia pendek fisiknya. Dan ketika Rasulullah SAW mendengar hal itu, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada istrinya yang paling dia cintai, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh engkau wahai Aisyah telah mengatakan satu kalimat, jika kalimat itu dicampur dengan air laut, maka tentu akan merubah air laut itu. Aisyah radhiyallahu anha, istri kesayangan Rasulullah SAW, ini ketika melakukan satu kesalahan, yaitu ghibah, maka Rasulullah SAW langsung menegurnya. Bahkan ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kalimatnya itu yang hanya mengatakan Safiyah ini pendek, dan ini salah satu kekurangan bagi seorang muslimah. Ini jelas satu ghibah, dan perkataan ini jika dicampurkan dengan air laut, maka akan merubah air laut itu. Kemudian kabar dari Rasulullah SAW tentang ancaman di akhirat, ini orang-orang yang menggibah saudaranya dalam majlis-majlis mereka atau di luar majlis mereka, ini orang tersebut akan mencakar-cakar wajahnya dan juga dada-dadanya. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum alfarun min nuhasin." Ketika aku dimi'rajkan,
ketika aku dinaikkan ke atas langit, dimi'rajkan, maka aku melewati sebuah kaum yang mana mereka memiliki kuku-kuku dari nuhas, memiliki kuku-kuku dari tembaga. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakarkan wajah-wajah mereka dan juga mencakar dada-dada mereka dengan kuku-kuku itu. Fakultu, kemudian aku bertanya kepada Jibril, man haulai ya Jibril? Wahai Jibril, siapa mereka? Siapa mereka yang mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka? Qal, maka Jibril berkata, haulai alladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Artinya, mereka adalah orang-orang yang telah menggibah sesama saudaranya, yang menggibah sesama muslim. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka telah mengotori kehormatan mereka. Ini jelas orang-orang yang menggibah adalah orang-orang yang mengkotori, yang mencemari nama baiknya seorang muslim. Jadi seorang wanita atau seorang pria, seorang muslim dan muslimah ini harus menghindari majelis-majelis semacam itu. Harus menghindari majelis-majelis yang akan merugikan dirinya di dunia dan juga di akhirat. Ketika kita sedang duduk-duduk, kemudian tiba-tiba majelis ini yang tadinya majelis ilmu atau yang tadinya majelis mubah menjadi majelis ghibah, maka kita harus menghindarinya. Kalau kita bisa membela kaum muslimin yang digibahinya itu, maka kita harus membelanya. Kalau tidak, maka kita harus keluar dari majelis itu. Jangan duduk-duduk bersama mereka. Kalau kita bisa membelanya, maka kita harus bela. Sebab Rasulullah SAW bersabda, man dhabba an ardi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allahi ay yu'tikahu minan nar. Siapa saja yang membela kehormatan saudaranya sesama muslim ketika ia tidak ada, ya, membela orang yang sedang digibah, menjadi hak Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Ini pahala besar sekali bagi orang-orang yang membela kehormatan orang lain. Tapi ketika kita tidak mampu untuk membela saudara kita yang sedang digunjing, yang sedang digibahi oleh sesama muslim, maka kita menghindarinya, menghindari majelis-majelis semacam itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat 68, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ra'aita alladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika engkau Muhammad melihat mereka mengolok-olok ayat-ayat kami, maka hindari mereka, keluar dari mereka, jangan bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Dan termasuk larangan Allah Azza wa Jalla, yaitu tentang ghibah. Ketika kita sedang berada di majlis, kemudian mereka mulai menggibah saudara kita dan kita tidak bisa menghindarinya, tidak bisa melarangnya, maka kita keluar dan tidak bersama mereka. Kemudian yang terakhir bagi kita, ketika kita berada di dalam majlis, kemudian kita ingin mengakhiri pembicaraan kita, maka hendaknya kita membaca doa kafaratul majlis, yang mana hari ini jika dibaca maka akan menjadi penghapus dosa-dosa selama kita berada di majlis itu. Yaitu bacaannya, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini, baca doa ini, subhanaka Allahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Asyhadu an la ilaha illa ant, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selainmu, tidak ada Rabb yang disembah selainmu. Astaghfiruka, aku minta ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku pun bertobat kepadamu. Ini orang-orang yang mengakhiri majlisnya dengan doa semacam ini, maka dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kesalahan-kesalahannya selama berada dalam majlis itu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man jalasa fi majlisin, siapa saja yang duduk di satu majlis, fakathura fihi laghatuhu, kemudian banyak sekali pembicaraan yang tidak berguna, faqala qabla ayyakuma min majlisihi, kemudian dia membaca sebelum dia berdiri dari majlis itu, sebelum dia bangkit dari majlis itu, dengan membaca doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, illa kaffarallahu lahu ma kana fi majlisihi dzalik, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni ucapan-ucapan selama dia berada dalam majlis itu.
yang harus kita perhatikan dalam menghindari majelis-majelis atau tempat duduk yang akan merugikan kita, yaitu setiap tempat duduk yang tidak ada zikir kepada Allah Azza wa Jalla, setiap tempat duduk yang tidak membacakan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun pembicaraannya itu adalah pembicaraan yang mubah, tapi ketika tidak diiringi dengan zikir kepada Allah, tidak diiringi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan rugi dan keburukannya akan bertambah besar ketika dia bermajlis ya sambil menceritakan keburukan-keburukan sesama muslim.